Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pertambangan, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai urgensi, asas, dan tujuan dari pengelolaan pertambangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, seperti Anda pahami bahwa negara kita dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik sumber daya alam yang bersifat dapat diperbarui atau sumber daya alam yang dapat terbarukan maupun sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Itu semua adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dioptimalkan pemanfaatan dan pengelolaannya semata-mata bagi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks negara, maka modal berupa sumber daya alam yang berlimpah ini seharusnya juga dapat dimanfaatkan dan dapat dikelola dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk di masa kini maupun masa yang akan datang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pembahasan yang pertama di dalam video pembelajaran kali ini yakni mengenai urgensi dari pengelolaan pertambangan. Mengapa kemudian sumber daya alam mineral, batu bara, dalam hal ini adalah pertambangan, itu perlu dikelola dengan baik. Yang pertama yakni mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Artinya sumber daya alam ini bersifat stok, persediaan, di mana suatu saat persediaan sumber daya alam ini pada saatnya nanti akan habis. Oleh sebab itu kiranya perlu kemudian dilakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, mineral dan batu bara ini seoptimal mungkin, seefisien mungkin, setransparan mungkin, dan memperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga sumber daya alam, mineral dan batu bara ini benar-benar dapat memenuhi hajat hidup orang banyak. Benar-benar dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara keseluruhan dan secara berkelanjutan. Artinya secara keseluruhan semua rakyat Indonesia seharusnya merasakan manfaat dari apa yang kita miliki, yakni berupa sumber daya alam, mineral dan batu bara. Secara berkelanjutan artinya manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, mineral dan batu bara ini tidak hanya dapat dirasakan oleh generasi yang saat ini ada, tetapi juga bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Lalu yang ketiga, pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara sedemikian rupa harus memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan, bukan sekedar dinikmati oleh para pelaku usaha dan para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan. Artinya keberadaan sumber daya mineral batu bara, keberadaan pertambangan yang kita miliki ini, pengelolaan pertambangan yang kita lakukan, itu seharusnya bisa mendorong perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan. Bukan hanya dinikmati oleh korporasi tertentu yang melakukan eksplorasi terhadap mineral dan batu bara tersebut, atau juga tidak hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan. Yang terakhir yakni karena pertambangan sumber daya alam itu dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bagi kesejahteraan rakyat. Jadi itulah urgensi atau arti penting dari pengelolaan pertambangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jika kita lihat pokok pikiran di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang tentang Minerba,
bahwa mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan itu dikuasai oleh negara, ya, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama-sama juga dengan para pelaku usaha. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Artinya pengelolaan mineral dan batu bara juga memperhatikan asas-asas otonomi daerah, di mana daerah dengan kewenangannya masing-masing diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya mineral dan batu bara. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan pada prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintahan daerah. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak hanya dinikmati oleh korporasi dan pejabat yang berkaitan dengan pertambangan saja, tetapi juga harus seluruh rakyat Indonesia juga bisa merasakan manfaat ekonomi maupun sosial. Jangan sampai kemudian pengelolaan pertambangan yang dilakukan justru merugikan masyarakat baik secara ekonomi maupun kehidupan sosialnya juga terganggu. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, pengusaha kecil dan menengah, serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam, mineral, batu bara juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan transparansi. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada prinsip dan tujuan dari Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, ya, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, asas-asas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Yang pertama adalah asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Yang kedua, keberpihakan kepada bangsa, kepentingan bangsa, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan, ya, asas manfaat ini tentu pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara ini seharusnya pengelolaannya dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar dinikmati oleh pelaku usaha maupun para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan. Adapun prinsip keadilan, ya, meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan. Lalu prinsip keadilan ini juga bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam, mineral, dan batu bara yang menjamin keadilan antar dan intergenerasi. Jadi tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi yang saat ini saja, tetapi generasi yang akan datang. Di dalam intergenerasi juga, ya, keadilan antar dan intergenerasi. Intergenerasi itu artinya di generasi yang saat ini ada, semuanya juga bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Bagi masyarakat seharusnya juga dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batu bara, dan bersamaan dengan itu juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini masyarakat memang kurang mendapatkan perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar
korporasi-korporasi besar dalam mengelola sumber daya alam, mineral, dan batu bara. Nah, seharusnya masyarakat lokal di mana tempat sumber daya alam, mineral, dan batu bara itu berada juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Lalu selanjutnya prinsip asas keseimbangan dimaksudkan sebagai prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara berdasarkan pada prinsip pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keseimbangan ini juga menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Ya. Jadi seimbang ini salah satu implementasi dari prinsip keseimbangan dalam pengelolaan dan pengusahaan tambang adalah dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan galian dengan kebutuhan pasar atau konsumen, dan prinsip keseimbangan ini seyogyanya menjadi prinsip utama dari Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam secara umum. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, prinsip partisipatif itu menghendaki bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam juga harus melibatkan peran serta masyarakat, tetapi juga diharapkan tentu peran serta masyarakat ini tidak hanya peran serta yang bersifat normatif saja, tetapi memang benar-benar pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Prinsip transparansi yaitu prinsip bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara harus dilaksanakan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi izin dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, ya, kebutuhan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Jika terjadi dampak negatif dari pertambangan harus disampaikan juga secara terbuka kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Prinsip transparan pengelolaan yang terbuka terkait dengan informasi pengelolaan pertambangan yang dapat diakses secara umum, sehingga lembaga negara dan anggota masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat misalnya dapat memantau dan memberikan pengawasan secara efektif. Begitu juga transparansi dalam konteks pemberian perizinan pertambangan seharusnya diikuti dengan keterbukaan yang berbentuk kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap proses pemberian perizinan pertambangan dan juga dalam melihat dampak dari pemberian izin tersebut. Dalam hal pemberian izin, pemerintah lebih mudah memberikan izin kepada investor asing dengan alasan memang investor asing ini lebih menjanjikan. Nah, tetapi kendati demikian, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi terkait pemberian izin tersebut, ya. Dan juga masyarakat dapat melihat atau mendapatkan akses informasi terhadap prosesnya, proses pertambangannya. Selanjutnya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini berarti bahwa setiap pertambangan mineral batu bara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya yakni prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, ya. Dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara adalah prinsip yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat masa kini maupun masa yang akan datang. Artinya pemerintah dalam memberikan izin, ya, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, ya. Ketika memberikan izin pertambangan kepada sebuah korporasi besar, itu tidak hanya berorientasi pada dimensi ekonomi saja, mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga perlu memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial budaya di sekitar wilayah pertambangan.
Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang selanjutnya yakni tujuan dari pengelolaan pertambangan, bahwa di pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah sebagai berikut ya. Pertama, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional maupun internasional. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Tujuan dari pengelolaan pertambangan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi ada 6 tujuan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini. Itu sebetulnya penjabaran lebih lanjut dari asas-asas pengelolaan pertambangan. Tujuan yang berisi tentang prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri, dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat Anda pahami dengan baik. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.